Oke, selamat siang kembali bersama saya Joel Lamentik di Weekly Insight hari ini. Hal penting harus diperhatikan di pasar minggu ini. Investor akan memperhatikan risalah pertemuan Federal Reserve hari Rabu untuk wawasan baru tentang dampak melonjaknya inflasi pada jalur suku bunga di masa depan. Pasar juga menunggu pengumuman dari Presiden Joe Biden tentang pilihannya untuk memimpin Bank Sentral Amerika Serikat, dengan kemungkinan keputusan yang diharapkan menjelang liburan Thanksgiving Kamis. Akan ada kesibukan data ekonomi Amerika Serikat pada hari Rabu menjelang liburan. Sementara data PMI dari zona Euro, Inggris, dan Amerika Serikat selama seminggu akan menguraikan dampak masalah rantaian pasokan dan inflasi pada aktivitas bisnis. Sementara itu, Black Friday memulai periode belanja liburan utama. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Yang pertama, risalah Fed. Pada hari Rabu, The Fed akan menerbitkan risalah pertemuan November, di mana para pembuat kebijakan memutuskan ekonomi Amerika Serikat cukup kuat untuk mulai mengurangi program pembelian aset era pandemi yang diberlakukan untuk meningkat pemulihan. Sejak itu, pemulihan ekonomi terus bereakselerasi dengan peningkatan lapangan kerja dan inflasi yang terus melambung. The Fed akan menerbitkan perkiraan kuartal baru setelah pertemuan berikutnya pada pertengahan Desember, dan ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang seberapa banyak pandangan pembuat kebijakan telah berubah. Yang kedua, pemilihan ketua Fed. Badan Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa Presiden Joe Biden kemungkinan akan memutuskan sebelum Thanksgiving apakah akan mempertahankan ketua Fed yang sedang menjabat Jerome Powell untuk masa jabatan lain atau mempromosikan Gubernur Fed saat ini Lael Brainard ke posisi tersebut. Analisis memperkirakan beberapa volatilitas pasar saham di sekitar pengumuman tersebut, terutama jika Brainard dipilih Powell, yang masa jabatannya akan berakhir pada Februari tahun depan setelah menjabat sejak diangkat pada 2018. Brainard yang telah berada di Dewan Fed sejak 2014 disukai oleh Demokrat progresif. Jika Brainard ditunjuk, pasar dapat mengubah harga waktu kenaikan suku bunga di masa depan. Sementara, prospek suku bunga yang lebih rendah untuk waktu yang lebih lama dapat melihat aksi jual di Treasuries Amerika Serikat yang didorong oleh Demokrat progresif. Jika Brainard ditunjuk, pasar dapat mengubah harga waktu kenaikan suku bunga di masa depan. Sementara, prospek suku bunga yang lebih rendah untuk waktu yang lebih lama dapat melihat aksi jual di Treasuries Amerika Serikat yang didorong oleh ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Ketiga, data Amerika Serikat. Amerika Serikat akan merilis serangkaian data ekonomi pada hari Rabu sebelum pasar tutup untuk liburan Kamis. Sorotan akan menjadi angka pendapatan dan pengeluaran pribadi yang mencakup indeks harga PCE inti yang dikabarkan menjadi pengukur inflasi favorit The Fed. Kalender ekonomi juga menampilkan data revisi PDB kuartal ketiga, klaim pengangguran awal, pesanan barang tahan lama, penjualan rumah baru, dan sentimen konsumen. Laporan penjualan rumah yang ada dan data PMI November yang diharapkan hanya menunjukkan sedikit peningkatan akan dirilis masing-masing pada hari Senin dan Selasa. Yang keempat, PMI. Sementara data PMI November dari Amerika Serikat diperkirakan menunjukkan sedikit peningkatan dalam aktivitas bisnis. Survei serupa dari zona Euro dan Inggris diperkirakan menunjuk aktivitas di sektor manufaktur dan jasa melambat. Meningkatnya jumlah infeksi menyebabkan pembatasan baru di beberapa bagian Eropa. Sementara, lonjakan harga gas memicu inflasi, diperparah oleh krisis rantai pasokan global. Bank Sentral Eropa berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memperketat kebijakan moneter ultra longgarnya untuk mengimbangi pukulan terhadap daya beli rumah tangga. Tetapi Presiden ECB Christine Lagarde telah mendorong kembali dengan alasan bahwa kebijakan pengetatan sekarang dapat menghambat pemulihan ekonomi. Sementara itu, Bank of England tampaknya akan menjadi bank sentral besar pertama di dunia yang menaikkan suku bunga sejak awal pandemi, dengan investor dan ekonomi mengharapkan kenaikan suku bunga pada pertemuan 16 Desember mendatang. Yang kelima, Black Friday. Jumat hitam, musim belanja liburan akan berlangsung dengan sungguh-sungguh pada hari Jumat, dengan latar belakang inflasi yang melonjak dan kekurangan pasokan. Ada beberapa kekhawatiran bahwa inflasi yang tinggi dapat menggerogoti belanja konsumen, tetapi lonjakan akan penjualan retail Oktober menunjukkan bahwa orang Amerika mulai
berbelanja lebih awal untuk mengatasi kekurangan pasokan. Pendapatan retail kuartal ketiga yang kuat juga menambah tanda-tanda positif untuk belanja liburan. Demikian Weekly Insight hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Jualan Lamentik, salam profit.